Di sebuah negeri yang jauh, tersembunyi di balik gunung dan hutan lebat, ada seorang kakek tua yang berjalan sendirian. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, janggutnya panjang. Jubahnya lusuh, tongkat kayu tua menemaninya, dan di tangannya ada tasbih yang bijinya sudah aus karena terlalu sering diputar. Tapi wajahnya selalu teduh. Matanya memancarkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dialah seorang wali Allah, seorang abdal, yang mengembara bukan untuk mencari dunia, melainkan mencari hati yang siap menjadi penerus. Bertahun-tahun ia berjalan, desa demi desa ia singgahi. Kadang ia memberi doa untuk sawah yang kering, kadang ia membantu orang miskin tanpa meminta balasan. Orang-orang mengenalnya sebagai kakek misterius yang penuh berkah, tapi jarang ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tujuan perjalanannya hanya satu, mencari orang yang dipilih Allah untuk mewarisi amanah. Sampailah suatu hari ia tiba di sebuah desa besar yang ramai. Desa itu penuh dengan pasar, musik, dan tawa. Dari kejauhan sudah terdengar suara gamelan, dentuman gendang, teriakan orang berjudi, dan riuh tawa mabuk. Malam di desa itu seperti siang, terang oleh lampu minyak dan suara hiburan. Kakek itu masuk perlahan. Orang-orang tidak peduli, sibuk dengan dunianya. Ada yang menari, ada yang berjudi dengan uang bertumpuk, ada yang mabuk berguling di tanah. Bau arak menusuk hidung, suara perempuan tertawa bercampur dengan teriakan lelaki. Di salah satu sudut, ia melihat seorang pemuda. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, pakaian mahal, kalung emas di leher. Di depannya ada meja judi, uang berserakan. Tangannya menggenggam dadu, sementara tangan satunya memegang gelas arak. Di sekelilingnya perempuan-perempuan mengelilingi, tertawa manja, mencoba merebut perhatiannya. "Lempar dadu itu!" teriak seorang. "Hahaha, aku menang lagi!" seru pemuda itu sambil melemparkan uang ke udara. Orang-orang bersorak. Pemuda itu tertawa keras, tapi matanya kosong. Ada kehampaan di balik tawanya. Kakek itu menatap lama. Hatinya bergetar. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, mungkinkah dia yang kau pilih?" Seorang pemuda yang hidupnya penuh dosa. Tapi hatiku bergetar melihatnya. "Tunjukkan aku tandamu." Saat itu juga, seolah ada sesuatu, pemuda itu tiba-tiba menoleh. Pandangan matanya bertemu dengan mata kakek itu. Sesaat, pemuda itu terdiam. Dadanya bergetar aneh, meski ia tidak mengerti kenapa. Ia mengalihkan pandangan cepat-cepat, mencoba tertawa lagi, tapi rasa itu tidak hilang. Malam itu, setelah pesta bubar, pemuda itu berjalan terhuyung menuju tepi sungai. Mabuk, langkahnya goyah, pikirannya kacau. Ia duduk di pinggir batu besar, menatap air yang gelap. Angin malam menusuk, tapi hatinya lebih dingin. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut. "Anak muda." Pemuda itu menoleh. Di sampingnya, entah sejak kapan, duduk kakek tua tadi. "Siapa kau, orang tua?" tanya pemuda dengan nada kasar. "Aku hanya pengembara," jawab kakek itu tenang. "Kalau pengembara, pergilah. Aku tidak butuh teman," gerutu pemuda. Kakek itu tersenyum, matanya lembut. "Aku melihat matamu. Hatimu sebenarnya menangis, meski mulutmu tertawa." Pemuda itu terperanjat. Dadanya terasa ditusuk. Ia mencoba tertawa mengejek, tapi suaranya serak. "Hahaha, apa kau tahu siapa aku? Aku raja judi di desa ini. Semua perempuan mau padaku. Aku punya segalanya." Kakek itu menatap dalam. "Kau punya segalanya, kecuali ketenangan." Pemuda itu terdiam. Gelas arak di tangannya gemetar. Air mata mendesak keluar, tapi ia tahan. Ia menoleh ke arah sungai, tidak sanggup menatap kakek itu. Dengan suara lirih ia berbisik, "Aku memang busuk. Hidupku mabuk, judi, perempuan. Aku tidak pantas bicara soal hati." Kakek itu mengulurkan tangan, menepuk bahunya. "Nak,
Justru karena kau merasa tidak pantas, Allah bisa mengangkatmu. Allah tidak mencari orang yang merasa suci. Dia mencari hati yang hancur lalu kembali. Air mata pemuda pecah. Ia menangis terseduh di tengah malam. Suara tangisnya bercampur dengan suara air sungai. Tangisan yang sudah lama terpendam. Sejak malam itu, kakek itu sering datang. Kadang hanya duduk diam menemaninya. Kadang bercerita tentang kisah Nabi yang sabar. Kadang mengajarinya doa-doa pendek. Pemuda itu tidak mengerti kenapa ia mau mendengar. Tapi hatinya yang dulu keras, perlahan luluh. Namun godaan tidak berhenti. Teman-temannya mengejek. "Hei, kenapa kau sering bersama kakek gila itu? Kau lupa siapa dirimu. Kau raja judi. Kau penguasa malam." Pemuda itu marah. Hatinya bergejolak. Antara ingin kembali ke arak, atau mengikuti kakek tua itu. Suatu malam, ia kembali ke meja judi. Uang menumpuk, gelas arak berputar. Tapi saat ia hendak melempar dadu, tiba-tiba ia teringat wajah kakek itu, dan kata-kata lembutnya, Allah tidak mencari orang yang merasa suci. Dia mencari hati yang hancur lalu kembali. Tangannya gemetar. Dadu jatuh ke lantai. Orang-orang bersorak. Tapi pemuda itu berdiri, menendang meja, dan berteriak, "Cukup. Aku muak." Orang-orang terkejut. Pemuda itu berlari keluar, menuju sungai, lalu menangis sejadi-jadinya. Malam itu, ia memohon dalam sujud pertamanya, "Ya Allah, kalau Engkau ada, ampuni aku." Beberapa hari kemudian, kakek itu memanggilnya dengan wajah serius. "Nak, aku sudah tua. Perjalananku akan segera selesai. Tapi aku melihat cahaya Allah akan hidup dalam dirimu. Tinggalkan hidupmu yang lama. Jangan takut masa lalumu. Allah Maha Pengampun." Pemuda itu menjerit, menangis di kaki kakek itu. "Aku terlalu kotor, Kek. Dosa-dosaku terlalu banyak." Kakek itu tersenyum. "Lautan pun bisa membersihkan lumpur. Apalagi rahmat Allah. Engkau bukan kotor. Engkau hanya tersesat." Beberapa hari kemudian, kakek itu wafat dengan tenang. Wajahnya tersenyum, tasbihnya masih di tangan. Pemuda itu menangis keras, merasa dunia runtuh. Tapi di hatinya ia tahu, kini giliran dia. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ia menjual semua hartanya, membakar meja judinya, meninggalkan arak, menjauhi perempuan-perempuan yang dulu menjeratnya. Ia tinggal di gubuk sederhana, duduk di masjid, belajar mengaji dari anak kecil, dan berdoa dalam tangis. Awalnya orang-orang menertawakan. "Hahaha, mantan pemabuk sok jadi alim." Tapi ia tidak peduli. Ia sabar, ia terus berdoa, hingga wajahnya bercahaya. Tahun-tahun berlalu. Pemuda itu kini dikenal sebagai penolong fakir miskin, pelipur hati orang yang sedih. Jika ia berbicara, orang-orang menangis. Jika ia berdoa, hujan turun. Namanya harum, meski ia selalu berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pendosa yang diselamatkan Allah." Hingga akhirnya, pemuda itu menua. Rambutnya memutih, tubuhnya bungkuk. Ia tetap tersenyum, tetap berdoa, tapi ia tahu ajal mendekat. Malam-malam ia berdoa, "Ya Allah, seperti Engkau mengutus guruku padaku, kirimkan penerus setelahku. Jangan biarkan cahaya ini padam." Doa itu dijawab. Suatu sore, ia melihat seorang anak kecil miskin, bajunya robek, duduk di pinggir jalan dengan wajah lapar. Pemuda tua itu tersenyum. Ia mengulurkan sepotong roti kering. "Nak, makanlah. Mulai hari ini engkau bersamaku." Anak kecil itu makan dengan mata berbinar, lalu menangis. Pemuda tua itu tahu, lingkaran itu berulang. Seperti dulu ia diberi roti oleh gurunya, kini ia memberi pada penerusnya. Malam itu, pemuda tua wafat dalam senyum. Penduduk desa menangis. Tapi cahaya itu tidak padam. Lingkaran itu tetap hidup. Dari wali abdal, kepada seorang pendosa,
lalu kepada anak kecil. Karena rahmat Allah tidak pernah berhenti. Dan siapa tahu, mungkin hari ini, salah satunya ada di dekat kita, orang yang terlihat hina di mata manusia, tapi dipilih Allah untuk jadi kekasihnya.